Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bicara dengan suami yang emosional, sering bentak-bentak di setiap pembicaraan? Sering main tangan sama anak, sering bentak anak istri. Banyak amat, Bu. Anak istri gak nyaman di rumah, suami lebih senang dengan teman-temannya. Mohon solusi dan doa. Gini, kalau sudah tidak bisa bicara dengan lisan, ya, bicara dengan hati. Sebelum bicara, berdoa dulu. Nah, di mana ditemukannya? Yo, Quran surah 16, ayat berapa? 125. Apa bunyinya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadilhum billati hiya. Perhatikan baik-baik. Yang didahulukan hikmah dulu. Sebelum diskusi, sebelum nasihat, sebelum debat. Kalau diskusi sudah tidak bisa baik, maka yang dilakukan, perhatikan, saya teknis doa dulu, pakai hikmah dulu. Apa itu hikmah? Al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Paham? Tidak. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta menempatkan segala hal sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah tidak bisa, maka dimulai dengan doa dulu sebelum bicara. Itu yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam sebelum datang ke Firaun. Firaun itu gak bisa diajak bicara. Kalau sudah bicara ngebentak. Kalau sudah bentak, resikonya kematian. Saya gambarkan, adek ya. Adek tadi. Jadi kalau Firaun lihat model rambutnya nggak suka, itu cara bicaranya gini. Saya nggak suka rambut kamu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan disuruh potong rambut, sudah selesai. Ya. Nah karena kalau sudah emosi begitu, Nabi Musa kan nabi. Nabi Musa rasul. Kalau sudah keluar kata-kata tidak pantas, Nabi Musa juga emosi. Keluar, ya Allah, bosan saya sama Firaun, matiin aja sekarang dia. Nah, itu meninggal juga, Firaunnya pasti tewas. Kenapa? Karena doa Nabi dikabul. Tapi ada hikmah supaya tahu ini Firaun ini begini. Sampai dikirimkan 2 nabi pun, 2 rasul pun masih begini. Untuk pelajaran bagi yang punya kedudukan, jangan menyeleweng gitu. Diajarkan itu, ada hikmah. Tapi yang menarik apa? Untuk mencegah kata-kata ini kurang baik, untuk mencegah hati yang penuh dengan emosi, pemilik hati siapa? Allah. Maka kembali dulu kepada Allah untuk berdoa. Apa doanya? Langsung turun di surat Toha itu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatan yafqahu. Nah, doa itu berlaku hukum dalam ulumul Quran. Kaidahnya berbunyi begini. Al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum berlaku dalam ayat bukan karena sebabnya, bukan karena ceritanya, tapi karena keumuman hukumnya. Kalau menemukan sosok-sosok yang keras, gak bisa diajak bicara, marahannya cepat, maka gunakan ayat itu untuk berdoa dulu. Kalau gak tahu, pakai bahasa Indonesia saja. Malam bangun, setelah tahajud minta, ya Allah, Engkau yang titipkan suamiku kepadaku, bukan pada perempuan lain. Engkau yang amanahkan aku untuk jadi istrinya, bukan perempuan yang lain. Ya Allah, seperti dia dihisab sebagai bagian dari suamiku, aku pun akan dihisab menjadi istrinya di kehidupan akhirat kelak. Ya Allah, dengan kuasamu yang telah menitipkan ia kepada aku dengan kondisi seperti saat ini, mohon ya Allah, Engkau yang menguasai hatinya, Engkau yang menghunjamkan pada jiwanya, lembutkan hatinya ya Allah untuk menerima hidayahmu dengan cara yang Engkau kehendaki. Dan berikan hamba kemampuan untuk berkata-kata yang baik, yang dapat membuatnya lebih dekat denganmu dengan izinmu. Kalau tahu doanya dalam bahasa Arab, Allahumma ati anfusaha taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon lembutkan dan bersihkan jiwanya. Engkau yang menguasai hatinya, sungguh Engkau pemiliknya. Hamba berharap kepadamu yang menguasai jiwanya. Minta. Dah, lihat dulu. Tenang, bicara. Belum tenang, doa lagi malamnya. Ya Allah, malam ini hamba memohon lagi kepadamu. Seperti yang Engkau maha mengetahuinya. Jika dengan malam ini hamba bermohon belum juga Engkau kabulkan, mohon tunjukkan pada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Minta lagi. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan gitu. Terus diiringi dengan kebaikan sebelum bicara. Nah, iringi kebaikan, hikmah tempatkan kata-kata dengan perilaku. Jangan banyak bicara.
Setelah sholat, bikinkan teh manis. Sampaikan lagi. Apalagi mas? Dah. Buatkan lagi apa? Itu yang menyentuh nanti. Tapi dilakukan setelah ibadah. Baca Quran, gini, doa lagi. Nah, itu yang menghunjam kepada jiwa. Setelah 2-3 hari agak tenang, baru bicara. Paham? Biasanya kondisi seperti itu nggak akan bisa ditolak. Sekeras apapun kalau sudah seperti itu, insya Allah melembut. Ya, kemudian bagi anak, kompak, gak apa-apa. Doakan kebaikan. Setelah itu, lakukan amal ibadah. Kalau diminta, cepat kerjakan yang baik-baik. Kerjakan aja. Ya, dilatih seperti itu. Jangan dilatih dengan sesuatu yang melahirkan dendam dulu. Jauhkan. Bagaimanapun Allah titipkan. Kecuali kalau sudah ada tindakan-tindakan yang membahayakan, baik bagi fisik apalagi bagi iman. Maka muncul nanti hukum-hukum lain seperti An-Nisa ayat 34-35. Ya, pisah tempat dulu sementara waktu supaya bisa membangun kesadaran. Itu hukum fikih itu. Kan sebelum hukum fikih, hukum doa dulu. Ibadah dulu. Sama dengan begini, agak tetangga dekat masjid, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya? Wah, bakar. Wah, jangan langsung begitu. Lihat dulu. Aduh. Kan hukumnya ajak dia ke masjid. Doakan dia supaya ke masjid. Kecuali masjidnya dalam kondisi yang tidak baik, pengurusnya tidak baik, membawa pada hal yang tidak baik dan sebagainya, maka bisa mencari masjid lain untuk menunaikan ibadah. Kembali ke yang tadi, doa. Nah, kalau sudah itu berjalan kurang baik, membahayakan, hukum fikih pakai. Ya, berpisah dulu sementara waktu supaya ada kesadaran, nggak ada yang bikinin kopi lagi, nggak ada yang bikinin teh lagi. Ya, kalau sudah semakin keras membahayakan, berlaku ayat 35 di surat An-Nisa. Wab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Ibu cari keluarga yang paling dipercaya. Ya, misalnya siapa? Ada pamannya, ada kerabatnya, keluarganya, untuk diskusi dengan keluarga beliau. Harus berani. Makanya tugas wali ketika menikahkan bukan hanya menikahkan, tapi juga menjadi tempat konsultasi bila ada persoalan yang dirasakan. Jelas? Nah, kalau ada niat baik keduanya, Allah akan rubah jadi baik. Kalau satu di antara dua itu nggak ada yang cocok, nanti Allah berikan hukum lanjutan. Terang ya insya Allah ya. Dulu saya pernah ada situasi ngajar, setelah ngajar ada konsultasi, istrinya ngaji di satu tempat, pulang ke rumah, suaminya bid'ah semua. Suami ngaji tempat lain, nggak nyambung. Ya, akhirnya begitu nyampaikan, saya diundang untuk memberikan ceramah di rumah. Di rumahnya itu diundanglah guru-guru yang istrinya semua. Saya cerita. Karena senang Quran, sunnah, saya ceritanya pakai Quran aja, pakai sunnah. Ceritakan semua dan sebagainya. Nah, di situ alhamdulillah ada pertanyaan diskusi. Gurunya tanya, kita jawab. Temannya tanya, kita jawab. Terus kita ceritakan tentang hikmah berumah tangga. Apa yang disoal, ini yang disebut bid'ahnya apa. Kalau betul-betul salah, kita terangkan. Kalau tidak salah, tapi hanya pendapat, kita jelaskan. Ayatnya, riwayatnya, hadisnya ditemukan di kitab apa, sehingga jelas semuanya. Apa yang terjadi? Dipertemukan di satu titik sekarang, yang istrinya menjadi pentahsin Al-Quran, anak-anaknya menghafal Quran, suaminya kerjanya semakin berkembang dan semakin taat, tenang kajian, ya, bikin rumah Quran dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada satu titik pada akhirnya semua indah jika mendekat kepada Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang keindahan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan semua ini akan indah pada akhirnya, kalau Anda ikuti hukum Allah. Jelas?